Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pasti kalian lagi nungguin kakak kan buat ngerjain tugas ya. Ya sih. Nah sekarang kita itu mau belajar tentang badan usaha. Kenapa badan usaha? Karena kan kemarin kita udah belajar tentang manajemen. Udah tahu cara gimana manajemen. Nah sekarang kita tahu badan usahanya karena manajemen itu dibutuhkan di dalam sebuah badan usaha. Nah badan usaha itu apa? Pasti yang kalian tahu mungkin di sekitar kalian seperti bank, terus kemudian PT, pabrik, ataupun usaha-usaha perseorangan yang memang banyak di sekitar kita. Nah sekarang kita harus tahu tuh beda-bedanya apa aja dan apa itu badan usaha. Nah yang pertama kita lihat dari pengertiannya. Badan usaha itu adalah kesatuan hukum, teknis, ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan. Di sini nggak cukup. Kenapa hukum? Karena ketika kita mendirikan sebuah badan usaha itu ada izinnya. Nah izinnya itu harus berbadan hukum. Kemudian dia juga ada teknis dalam pelaksanaannya, terus kemudian cara, sistem dan segala macamnya. Dan yang pasti ekonomis karena tujuannya adalah mencari keuntungan gitu. Nah itu adalah jenis badan usaha. Kemudian tujuan badan usaha itu apa? Badan usaha udah pasti dia itu menciptakan barang atau jasa. Nah mungkin yang kalian tahu seperti bank. Kalau bank berarti menciptakan apa? Nah dia bisa menciptakan barang, bisa menciptakan jasa. Kalau barang berarti contohnya kayak kartu kredit ataupun kartu debit yang biasa kita pakai sehari-hari. Terus kemudian kalau jasa misalnya jasa transfer, jasa tabungan dan segala macam. Nah kenapa memproduksi barang jasa? Karena tujuannya itu udah pasti mencari keuntungan. Karena kalau nggak ada keuntungannya ngapain badan usaha didirikan? Dan selain mencari keuntungan, badan usaha juga memiliki tujuan di mana dia melayani masyarakat, terutama ini badan usaha yang memang ditangani oleh pemerintah atau sebagian besar modalnya itu ditangani oleh pemerintah atau biasa kita sebut sebagai BUMN. Nah, nanti kita tahu ini bentuk badan usaha. Kemudian setelah pengertiannya, tujuannya, dan sekarang kita tahu bentuk badan usaha itu seperti apa. Secara garis besar, badan usaha itu dibagi menjadi dua, BUMN dan BUMS. Di mana BUMN pasti kalian sering dengar kan, badan usaha milik negara. Apakah artinya itu badan usaha itu milik pemerintah pure, negara pure? Enggak. Jadi di sini ada dua jenis badan usaha milik negara itu. Persero. Kalau persero berarti punya pemerintahnya itu minimal 50%. Jadi di sini modal pemerintah itu minimal 50% dari perusahaan. Misalnya di perusahaan itu ada modalnya 1 miliar. Berarti setengah miliar itu minimal banget punyanya pemerintah. Kalau lebih dari itu berarti bisa dikatakan sebagai BUMN. Tapi kalau kurang dari itu belum bisa dikatakan sebagai BUMN. Kemudian Perum. Kalau Perum itu modalnya 100% milik pemerintah. Artinya semua modal perusahaan tersebut itu dari pemerintah. Nah, contoh keduanya apa? Kalau contoh yang persero, kita sering jumpain. Kalau bank, contohnya kayak BNI. Selain BNI bisa BRI, bisa Mandiri, bisa BTN. Itu yang bank BUMN. Selain bank apa lagi? Usaha-usaha yang penting di sekitar kita. Contohnya adalah listrik. Listrik itu dihasilkan oleh PLN, dan PLN itu punya modalnya dari pemerintah. Selain itu, seperti BBM berarti yang produksi adalah Pertamina. Nah, beberapa contoh di sini ini adalah BUMN. Kemudian selain BUMN, persero yang BUMN yang bentuknya persero itu juga dalam bentuk Perum. Kalau Perum itu berarti tadi 100% modalnya dari pemerintah. Nah, kalau 100% berarti tujuannya nggak cuma melayani masyarakat. Tujuan utamanya melayani masyarakat, tapi dia juga tetap mencari keuntungan. Contohnya di sekitar kita yaitu adalah PT Peruri. Kalian pernah tahu PT Peruri itu apa? Ya,
PT Peruri itu adalah Percetakan Uang Republik Indonesia. Jadi PT Peruri itu dibuat oleh pemerintah yang memang tujuannya mencetak uang. Nah, di situ dia modal 100% dari pemerintah. Selain PT Peruri ada juga Bulog. Kalau Bulog itu untuk penyimpanan stok domestik gitu. Nah, selain di sini ada BUMS. Kalau BUMS berarti badan usaha milik swasta. Kalau swasta berarti bukan pemerintah, berarti masyarakat secara umum, individu ataupun suatu kelompok. Nah, di sini kalau BUMS ada tingkatannya juga. Yang pertama yang paling kita sering tahu, yang jualan-jualan keliling, abang bakso, abang somai, kan banyak kan. Nah, kalau itu maksudnya usaha perseorangan. Kenapa perseorangan? Karena modalnya dari dia sendiri, yang membuat dia, yang menjual dia, keuntungannya juga untuk dia. Nah, kalau misalnya dia rugi gimana? Ya dia juga yang menanggung. Jadi pasti ada plus minusnya untuk usaha perseorangan. Dan biasanya kalau usaha perseorangan itu relatif lebih kecil badan usahanya, atau biasa disebut dengan usaha mikro. Terus selain usaha perseorangan ada juga namanya firma. Nah, firma sama CV dia itu nggak beda jauh. Dia itu sama-sama dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Tapi bedanya apa? Kalau firma memiliki tanggung jawab yang sama. Maksudnya memiliki tanggung jawab yang sama, jadi setiap pemiliknya, bisa pemilik ada 2 orang, nah dia memiliki tugas yang sama. Beda dengan CV. Kalau CV itu ada yang pemilik aktif dan juga ada pemilik pasif. Bedanya apa? Kalau aktif berarti dia punya modal di situ dan dia juga mengelola usahanya. Tapi kalau yang pasif berarti dia cuma nanam modal doang, tapi dia nggak terjun langsung mengelola usahanya. Jadi nanti keuntungannya yang akan mendapatkan keuntungan lebih banyak pasti yang aktif. Nah, selain itu ada yang sering kita jumpai, PT. Kalau PT berarti usahanya biasanya yang memang besar. Nah, yang identik dengan PT adalah adanya saham. Jadi kepemilikan modal itu digambarkan dalam bentuk saham. Biasanya perusahaan-perusahaan yang besar seperti di sekitar kita. Lanjut, kemudian sekarang masuk ke jenis. Nah, kalau jenis di sini kakak bagi jadi 2, berdasarkan kegiatannya sama berdasarkan kepemilikan modal. Kalau berdasarkan kegiatannya yang pasti yang pertama ekstraktif. Kalau ekstraktif itu udah pasti langsung ngambil dari alam tanpa dia mengolah terlebih dahulu. Contohnya nelayan. Kalau nelayan ngambil ikan di laut, apakah dia harus membudidayakan ikan di laut? Enggak, dia cuma ngambil aja tanpa mengolah kemudian dijual. Nah, kemudian kalau agraris bedanya apa? Kalau agraris dia benar-benar mengelola. Contohnya budidaya ikan lele. Atau misalnya dia pertanian seperti perkebunan, buah-buahan, sayur-sayuran ataupun padi, itu termasuk dalam agraris. Industri, kalau industri itu mengelola bahan yang mentah menjadi bahan jadi. Contohnya kayak baju. Baju itu berasal dari kapas, terus kemudian jadi benang jadi kain, baru jadi baju. Itu termasuk sedalam industri ataupun industri makanan di sekitar kita, terutama junk food ya, karena junk food itu adalah hasil dari perusahaan industri. Kemudian perdagangan. Kalau perdagangan dia nggak buat usahanya, tapi dia cuma mendistribusikan. Contohnya kayak pedagang kelontong di sekitar kita, dia nggak membuat barangnya, dia cuma beli terus kemudian dijual. Nah, terus yang terakhir adalah jasa. Nah, kalau jasa berarti barangnya itu nggak berwujud. Misalnya kayak guru bimbel, guru di sekolah, itu termasuk jasa. Selain itu seperti dokter, kemudian bengkel dan lain-lain. Terus kemudian kalau berdasarkan modalnya hampir mirip dengan yang bentuknya tadi. Ada BUMS, BUMN, BUMD, dan badan usaha campuran. Kalau BUMS berarti pure modalnya dari swasta, masyarakat, suatu kelompok ataupun individu. Kalau BUMN berarti tadi minimal 50% modalnya dari pemerintah atau lebih. BUMD, kalau BUMD sama BUMN itu sama, cuma kalau BUMN itu miliknya pemerintah pusat, kalau BUMD itu miliknya pemerintah daerah. Kalau di sekitar kita di Jakarta misalnya, BUMD contohnya apa? Kayak Bank DKI. Selain Bank DKI bisa juga busway, itu juga salah satu produk layanan masyarakat.
Kemudian selain itu ada juga badan usaha campuran. Nah, campuran di sini berarti ada yang miliknya negara, ada juga milik swasta. Dan yang terakhir itu adalah fungsi badan usaha. Badan usaha itu fungsinya ada 3. Yang pertama adalah komersial, sosial, dan pembangunan ekonomi. Kalau komersial berarti udah mengarah ke arah keuntungan. Berarti komersial itu yang memang dia didirikan untuk mencari keuntungan. Karena kita kalau nggak mencari keuntungan dari situ, kita nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus kemudian fungsi sosial, selain tadi memenuhi kebutuhan, kita juga bersosial. Kenapa? Karena ketika ada badan usaha bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Orang yang tadi yang nganggur bisa kerja dan membantu masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah fungsi pembangunan ekonomi. Ini kaitannya terhadap negara, di mana ketika badan usaha itu berdiri mendapatkan keuntungan, dia juga harus memberikan sebagian besar penghasilannya dalam bentuk pajak ke negara. Karena nantinya juga akan dirasakan oleh kita sendiri. Nah, dari materi badan usaha ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi kakak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini